وأهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن أمارتي بسوء ما تعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من لي برد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله أيها الإخوان حاضرون yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul kembali melanjutkan daripada kegiatan rutin kita dalam pembacaan kitab Dalilut Talibin, begitu juga kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Dalilut Talibin kita sampai di halaman 36. Di halaman 36 bagian akhir dari kitab ini, yaitu yang akan menjelaskan tentang bayanul muru'ah, penjelasan tentang muru'ah. Apa itu muru'ah? Kalau secara singkatnya, secara ringkasnya, makna muru'ah itu adalah harga diri. Muru'ah itu bisa bermakna kehormatan. Nah, di sini nanti akan berbicara tentang mengenai muru'ah, kehormatan, harga diri, ya. Jadi kalau ada orang bilang jaga muru'ahmu, jangan sampai jatuh muru'ahmu, maksudnya apa? Kehormatan atau harga diri, ya. Maka di sini diawali oleh muallif
daripada setelah menyebutkan judulnya menjelaskan pengertian muru'ah secara detailnya, ya. Al-muru'atu hiya takhallugul mar'i bi khuluqi amthalihi min abna'i asrihi mimman yura'i manahij syar'i wa adabahu fi zamanihi wa makanihi. Ya. Pertama, pengertian dari muru'ah ini adalah berakhlaknya seseorang, ya. Berakhlaknya seseorang atau bersikapnya seseorang dengan akhlak orang-orang semisalnya, semisal dirinya, min abna'i asrihi, yang hidup di zamannya, ya. Tapi adab yang bagaimana? Mimman yura'i manahij syar'i. Yang adab yang dia tiru itu, yang dia ikuti itu adalah yang memperhatikan aturan atau ajaran-ajaran syariat dan adabnya fi zamanihi, di zamannya, di zaman dia hidup, wa makanihi, dan tempat dia tinggal. Ya. Jadi terkadang kalau bicara muru'ah, beda tempat ada perbedaan. Artinya begini, oh di suatu wilayah, suatu tempat misalnya, makan di warung makan di jalan itu aib di suatu tempat, tapi di tempat yang lain, di kota yang lain beda lagi, atau di suatu negeri aib, ya, di negeri yang lain beda lagi. Contohnya begitu. Seorang penuntut ilmu misalnya makan di restoran, kalau di sana di negeri tertentu, di Hadramut misalnya, kalau makan di restoran yang di situ nggak pernah ada seorang penuntut ilmu makan di situ, dia makan aib buat dia itu. Itu namanya muru'ah. Kalau dia makan di situ, harga dirinya jatuh. Tapi di negeri lain, di Indonesia, nggak masalah. Beda lagi. Ya. Jadi sesuai tempatnya, sesuai waktunya, masanya dia. Ya. Kalau di zaman dulu, orang pakai celana cutbre misalnya. Ya. Sesuai sama zamannya. Tapi coba pakai sekarang misalnya. Kelihatan aneh ya. Orang zaman dulu cukur kumisnya disisain satu kotak tuh di tengah, nggak aib. Tapi coba ente pakai sekarang, dikira Nazi ente. Kumis Chaplin ya. Coba aja. Misalnya kayak gitu. Nah ini disesuaikan tempatnya, disesuaikan zamannya, tapi tetap memperhatikan aturan syariat juga. Oh jangan terus, oh orang zaman ini pada pakai celana di atas dengkul, kelihatan pahanya. Anak mau ikut deh, nggak. Itu nggak sesuai syariat, bertentangan kalau itu, misalnya. Karena membuka aurat, ya. Tapi disesuaikan dengan yang sesuai syariat, oh disesuaikan orang di zaman dan di wilayahnya dia itu, ya. Akan tetapi, misal dalam hal pakaian, misalnya orang sini lebih umum, misalnya di daerah tertentu lebih sering pakai baju batik, misalnya, atau pakai baju warna coklat, misalnya. Andaikan dia memakai pakaian yang lain, tapi kedudukannya di atasnya, nggak masalah. Kalau kedudukannya di atasnya, misal begini, orang-orang di situ biasa pakai warna batik misalnya, atau warna coklat. Kebanyakan di sana orang pakai coklat. Ternyata dia pakai putih, pakai sarung, ya, pakai peci. Orang di situ nggak ada yang pakai peci. Gimana tuh? Apakah dia bertentangan? Enggak. Kenapa? Karena yang seperti itu ngikut sunnah Nabi. Kalau yang ikut sunnah Nabi di atasnya kehidupan di waktu dan tempat tersebut, ya, nggak masalah. Tapi kalau yang di bawahnya, nah ini yang akan menjatuhkan dia muru'ah, dia akan menjatuhkan dia punya harga diri misalnya. Contoh seorang ulama sampai karena sebab bab muru'ah, karena masalah muru'ah ini bisa menjadi udzur buat ulama tersebut. Misalnya seorang ulama yang ditokohkan dia panutan. Suatu ketika dia mau sholat Jumat, pas mau ke masjid, dia nggak punya pakaiannya basah semua, belum kering. Kecuali pakaian yang tangan pendek misalnya. Terus pakaian itu berwarna misalnya, bukan pakaian-pakaian yang biasa dia pakai. Dia biasa pakai jubah, atau pakai gamis, pakai sorban. Semuanya kotor, semuanya basah misalnya. Yang ada tangan pendek, udah gitu pecinya peci yang tipis, dia biasanya pakai imamah, pakai sorban misalnya, ya. Nggak ada, maka dia boleh nggak sholat Jumat tuh khusus buat dia. Udzur, termasuk
Udhrun min a'dzaril jum'ah. Buat dia. Begitu juga orang yang hidup di wilayah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kalau sholat pakaiannya rapi, semua sesuai sunnah Nabi. Dia pas dia mau keluar, dia bukan ulama, tapi dia hidup di wilayah tersebut, misalnya di kampung tersebut atau di kota tersebut. Dia mau keluar ke situ, pakaian yang sesuai orang-orang di situ nggak ada, lagi kotor semua, sama. Buat dia juga udzur, walaupun dia bukan ulama sekarang. Termasuk udzur. Sebab kalau dia pakai pakaian misalkan tangan pendek atau yang bergambar, lain sendiri ntar, lain sendiri. Bahkan jadi sorotan orang. Siapa ini? Tamu dari mana nih? Ternyata orang situ juga misalnya. Nah, itu makna penjelasan ringkas tentang muru'ah. Nah, maka di sini disebutkan fal aklu fi suqin, makan di pasar. Ya. Di wilayah tertentu nggak masalah makan di pasar. Makan di pasar ada warungnya nih. Nggak masalah. Tapi di wilayah tertentu aib. Buat orang tertentu biasanya. Ya. Fal aklu fi suqin wal mashyu makshufar ra'si. Nah, ini khusus, apalagi para penuntut ilmu. Yang nuntut ilmu secara benar-benar nih. Ya, anak pesantren. Atau setiap hari dia hidupnya di majelis taklim terus pagi, siang, malam, ya. Tahu-tahu dia keluar tanpa penutup kepala. Buat dia muru'ah jatuh tuh. Kehormatannya jatuh. Harusnya dia tetap pakai. Ya. Lain buat orang, oh saya kalau malam di majelis taklim, tapi kalau pagi saya ngantor, saya memang nggak pakai peci. Lain. Tapi ada orang yang hidupnya terus di majelis taklim, atau dia seorang ustadz, atau dia seorang guru misalnya. Keluar nggak pakai peci. Muru'ahnya jatuh. Ya. Wal mashyu makshufar ra'si. Wah, dan kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini bukan cuman menjatuhkan kehormatan, bahkan nggak boleh juga, dilarang. Apa itu? Wa qublatu zaujatin wa amatin bihadratin nas. Apa itu? Mencium istri dan mencium budak perempuannya di depan orang banyak. Nyium. Itu menjatuhkan muru'ah, nggak boleh. Pertama jelas nggak boleh karena di depan orang haram. Kedua, muru'ahnya jatuh. Iya. Istri sendiri, ya, kan istri. Di depan orang nih ya, depan orang maksudnya. Nyiumin gitu. itu aib. Nah. Kalau di dalam, nggak di depan orang, wow, halal, pahalanya banyak. Double tuh pahalanya. Nambah. Hah? Kalau nyium kening lain ya, lain. Nah, beda. Tapi di tempat tertentu, walaupun kening, tempat tertentu. Kalau di tempat yang, biasa, nggak menjadi masalah. Kening maksudnya untuk menghormati, baru datang misalnya, cium. Atau udah lama nggak ketemu baru datang, atau ada orang lain di situ nyaksiin misalnya. Ya. Tapi diusahakan sebaik mungkin, sebisa mungkin, kalau bisa jangan. Di depan keluarga dekat, iya. nggak boleh juga. Kalau nggak di situ adalah hal yang wajar buat mereka, nggak ini boleh. Nah. Artinya di dalam family. Nah, apa? Kayak tadi ceritanya yang Akhina Abdurrahman cium keningnya, ya. Kalau nyium bibir jangan. Jangan depan orang, ya. Naam. Walubsu qalansuwatin haitsu la ya'tad. Begitu juga memakai peci tertentu yang bukan umum di wilayah tersebut. Ya, pakai peci yang panjangnya 10 cm, 20 cm misalnya, tinggi banget. Ya, di wilayah tersebut kalau dia make jadi perhatian orang tuh. Siapa nih? Dukun dari mana ya misalnya. Tapi kalau yang wajar, masih wajar, nggak masalah ya. Orang biasa aja gitu, ya, nggak ngaruh, nggak masalah. Nah. Kemudian wa ikbabun ala la'ibis syatranj au ghina'in au sama'ihi wa ghairu dzalika mimma yusgitul muru'ata fi jami' hadhihi suwar. Nah. Begitu juga terlalu larut dalam apa? Bermain kartu. Sampai lupa waktu. Main kartu, gafle di pinggir jalan tuh. Habis waktu. Ya, berlarut dia. Terlarut, nah itu juga sama, menjatuhkan muru'ah tuh. Menjatuhkan muru'ah. Bahkan terkadang fitnah datang.
Jangan-jangan itu betah banget pakai duit kali ya. Orang pakai masuk fitnah. Ya. Ada yang dicoretin pakai cat, ada yang ditempelin apa? Jepitan jemuran gitu. Kalau dulu ya. Misalnya. Tapi kalau sesekali waktu, hanya bermain sesekali waktu, sejam ya. Misalnya, ya itu enggak masalah. Hah? Itu hukumnya dosa. Apaan? Main gitar hukumnya hukum dari kalau tidak melalaikan dari ibadah, melalaikan dari taat, kalau tidak melalaikan makruh, nggak haram. Tapi kalau sampai melalaikan, sampai terlewat waktu sholat, tahu-tahu udah asar, dia mainnya dari sebelum duhur, sadar-sadar udah asar, duhurnya kemana itu? Nah itu haram, haram. Iya lupa. Makanya harus ada orang yang lain ngingetin, ada yang ngingetin. Main catur juga suka lupa. Catur, karena dia mikir terus di situ kan pikirannya, nggak kemana-mana, ke situ semua. Sehingga bahkan kalau ada orang lewat, mungkin dia nggak tahu siapa aja yang lewat tuh. Iya. Sama kalau sekarang mungkin yang bisa begitu sampai begitu handphone. Iya, terkadang bisa sampai begitu. Orang yang deket jadi jauh, dia nggak tahu orang deket siapa aja. Orang yang jauh jadi deket, dia ngobrol asik sama yang di handphone. Iya kan? Iya. Nah, sekarang ini kan lagi tren-trennya ini orang pakai celana sobek, Ustaz. Celana sobek. Dan yang pakai itu bukan orang-orang yang bukan intelek, cuma mereka intelek. Kritis apa? Dilihatnya nggak enak. Dilihat nggak enak ya? Celana bagus-bagus disobekin. Sobekin. Celana mahal-mahal, bagus-bagus. Itu kakinya kecil, dangkulnya lancip. Nah itu pertama kayak gitu, dilihat nggak enak. Kedua, auratnya kelihatan. Iya. Kadang bukan dengkul aja, paha disobekin semua itu. Iya, kayak bisa dicakar macan ya. Celana baru kan disobekin. Celana baru ya. Bahkan ada yang dijual udah jadi kayak gitu. La ilaha illallah. Nah itu nggak boleh, haram kalau itu jelas. Karena mengumbar aurat sekaligus ya. Double udah jatuhin, dilihat nggak enak, apalagi udah gitu nggak boleh, haram. Atau ghina'in, nyanyian-nyanyian tertentu, musik-musik tertentu, tapi ya yang kalau didengar itu bisa melalaikan dia atau dapat membuat dia terikut apa yang di dalam nyanyian tersebut, sedangkan isinya bertentangan dengan syariat misalnya. Ya. Terkadang ada lagu-lagu barat itu musiknya enak, penyanyinya enak, tapi kalau kita perhatiin teksnya ternyata bertentangan. Ya. Kayak lagunya siapa itu, ada waktu itu pernah diunggah di satu artikel ya. Ada awal kalimat there is no God. Berarti artinya apa? Hah? Metallica ya? Ada ya? Iya, Metallica ya. Ya. There is no God. Pertama kalimat tuh. Nggak ada Tuhan di bumi ini. Di sono nggak ada Tuhan. Lah kalau orang nggak paham ngikutin aja. Iya. Kemudian itu. Mimma yusqitul muru'ah, yang itu semua ya, kalau orang bayangin orang joget-joget di jalan aja dengerin musik, dia lagi asik joget-joget, dilihat juga gak enak, ini kenapa nih orangnya ya. Menjatuhkan dia punya muru'ah, dia punya kehormatan, dia punya harga diri fi jami'i hadhihi suwar, dalam gambaran-gambaran ini yang sudah disebut kama marrat tanbihu alaih, yang sudah disebutkan peringatan akannya fi syara', di dalam syariat ya. Wal muru'atu, muru'ah ini ya, hiya sifatun tad'u ila tamassuki bimakarimil akhlaq. Ya. Muru'ah kalau dia betul-betul dia jaga, dia pelihara, dia perhatikan, saya nggak mau orang itu berusaha menjaga, dia punya kehormatan, dia punya harga diri ya, dengan memperhatikan tadi syariat, aturan syariat, kemudian orang-orang di sekitarnya dia perhatikan, dia jaga, maka itu bisa membawa dia kepada akhlak yang mulia. Pertamanya muru'ah ya, lalu dia jaga, dia akan meningkat, akan mencapai kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Wasababuha, yang menjadi sebabnya muru'ah itu terjaga dan membawa dia kepada akhlak yang mulia, sebabnya apa? Yang pertama, uluwul himmah, tingginya semangat, dia punya semangat yang tinggi ya.
untuk memiliki kehormatan yang baik di mata Allah, di mata Rasulullah, ya, di mata manusia juga, ya. Dia punya semangat yang tinggi untuk menjaga itu semua. Wa syarafun nafsi. Dia punya jiwa yang mulia juga. Karena jiwanya mulia, dia nggak mau sampai jatuh harga diri, akhirnya diinjek-injek misalnya. Bukan berarti kalau dia memiliki jiwa yang mulia berarti dia sombong, bukan. Beda dengan sombong, ya. Tapi di sini dia menjaga. Allah memberikan manusia sebuah kehormatan, dia jaga. Bukan malah dia buang atau dia jatuhkan atau supaya malah diinjek-injek orang, enggak. Ya. Wa syarafun nafsi. Fa inna man kana 'aliyal himmati syarifan nafsi kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali. Siapa orang yang tinggi semangatnya, kemudian mulia dia punya jiwa, kanat ghayatuhu, maka tujuannya, puncak akhirnya adalah ihrazal ma'ali. Perkara-perkara yang tinggi itu akan ada dalam dirinya dan dia betul-betul dia jaga nantinya. Sehingga orang yang semacam ini berhak menerima sir atau rahasia daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia cuek, nggak peduli, biarin deh, mau kayak gimana juga biarin misalnya, maka nggak bisa dia mendapat sir dari Allah Ta'ala. Kenapa? Sir itu rahasia. Dia nggak bakal bisa jaga rahasia disebar-sebarin ke orang lain ntar. Ada orang namanya rahasia, sesuatu yang nggak boleh difahamin orang lain, diketahui oleh sembarang orang, ya. Wa idrakal fadail, dia akan mengetahui, mendapati berbagai macam keutamaan, ya. Sebagaimana para aulia, para salihin, mereka begitu, ya, mereka mendapati keutamaan-keutamaan. Wa badlan nada, dan mengorbankan segala upaya, ya. Wa kaffal adha, dan pastinya nanti dia akan menjaga dirinya daripada menyakiti atau mengganggu orang lain. Itu pastinya, itu sebab-sebabnya, ya. Kemudian walidzalika la yura sahibul muru'ati, oleh karenanya orang yang memiliki muru'ah yang tinggi, memiliki kehormatan, memiliki harga diri yang tinggi yang dikaruniakan Allah kepadanya, apa? Tidak bakal terlihat, la yura, ya, tidak bakal terlihat illa taqiyan, kecuali orang itu kelihatannya selalu bertakwa. Nah, ini istiqomahnya dia dalam bertakwa itu muru'ah. Taqiyan, kecuali dalam keadaan udzur, beda, ya. Ada orang-orang tertentu ketika melakukan sesuatu dia selalu baik, istiqamah. Tapi terkadang ada hal-hal yang dia lakukan itu kok nggak seperti biasanya. Nah, boleh jadi itu orang sedang dalam keadaan udzur. Itu lain cerita kalau udzur, ya. Tapi orang sahibul muru'ah ini, yang memiliki muru'ah yang tinggi ini, tidak terlihat kecuali secara ghalibnya, secara umumnya, secara kebanyakannya, setiap saatnya itu dalam keadaan takwa kepada Allah, ya. Ba'idan anil matali'i, dia jauh daripada memperhatikan apa yang ada di tangan manusia, ya. Dia udah diberi Allah satu karunia, dia masih memperhatikan karunianya orang lain. Wah, si fulan punya itu, ana nggak punya. Nah, itu orang-orang ahli muru'ah nggak begitu. Ana udah dikasih apa yang Allah beri, alhamdulillah. Kalau saya kepingin tambah, saya minta kepada Allah, bukan melihat orang itu atau mengharap dari orang itu, enggak. Itu sahibul muru'ah. Nggak bakal orang muru'ah itu minta-minta, nggak mungkin. Ya. Anil matali'i radiyan bima qasamahullahu lahu. Dia ridha atas apa yang sudah Allah bagi buat dia. Itu orang muru'ah. Orang ahli muru'ah itu. Ghaira nadirin ila ma fi aidin nas, tanpa dia memperhatikan apa-apa yang ada di tangan manusia, orang lain. Itu orang ahli muru'ah itu. Sampai dikatakan apa? Izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Salah satu resep kalau mau dicintain manusia, apa? Izhad fi ma fi aidin nas. Merasa zuhudlah, ya, merasa tidak perlu atau tidak butuhlah atas apa yang ada di tangan orang lain. Udah, orang lain punya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya enggak mengharap, saya enggak minta, enggak.
Nah, ketika dia bisa seperti itu, orang-orang yang punya sesuatu tadi di tangannya cinta sama orang tersebut. Ini orang nggak pernah minta, ini orang nggak pernah ganggu, maka dengan sendirinya tuh orang-orang itu bakal cinta. Kalau udah cinta, apa yang dia punya dikasih tanpa diminta, tanpa diharap ya. Nah, wa mimma yadullu ala hathal muru'ah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk salah satu petunjuk ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam anjuran berbuat menjaga muru'ah ini apa? Dalam satu hadis, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai perkara-perkara yang tinggi. Ya, kalau mau akhlak yang tinggi. Itu yang paling dicintai Allah. Wa asyrafaha, dan yang paling mulia. Begitu juga macam-macam ilmu. Ilmu ini banyak. Tapi dari sekian banyak ilmu ada yang paling mulia. Ilmu agama. Dari ilmu agama ada yang paling mulia di antara sekian banyak ilmu agama. Apa? Tauhid, kemudian fikih, kemudian hadis, kemudian tafsir Quran. Itu pokok-pokok daripada ilmu agama. Nah, itu contohnya misalnya. Salah satu dalam hal ilmu. Itu yang paling tinggi, yang paling mulia, itu yang paling disukai oleh Allah taala. Faqad hathana aslafuna salihun ala tamassuki bihadhihi al-adab was sunan. Dan kita punya pendahulu, orang-orang terdahulu yang saleh, para aslaf atau para salaf ya. Mereka telah menganjurkan kepada kita semua ala tamassuki bihadhihi al-adab, dalam berpegang teguh dalam adab-adab ini. Ya. Jadi ada adab, ada sunnah. Kalau sunnah itu sesuatu yang memang dikerjakan langsung oleh Rasulullah, ada riwayatnya ya. Tapi kalau adab lebih luas. Adab itu lebih luas daripada sunnah. Terkadang ada orang mau melakukan sunnah tapi tidak memperhatikan adab, terkadang salah tempat dia, bisa keliru. Sunnahnya tetap sunnah, nggak gugur, tapi karena salah tempat misalnya, akhirnya bisa menjadi nggak sesuai dengan adab. Maka harus diperhatikan sunnahnya, begitu berikut juga adabnya. Contoh, dulu pernah kejadian itu, ada orang ya, dia niat ingin ittiba sama Nabi SAW. Apa? Dia bukan ittiba yang lain-lain, bukan yang berat-berat, bukan yang ini. Dia pilih apa? Ingin memperpanjang rambut. Nabi kan rambutnya sampai pundak. Kalau paling pendeknya biasanya ada riwayat sampai ujung telinga nih. Itu rambutnya Nabi. Tapi ingat, panjangnya rambut Nabi dijaga kebersihannya, diminyakin, disisirin, ya, bersih, wangi. Nah, tapi kalau mau ittiba, panjangnya doang, dirapin nggak, dirawat nggak, ya, keliru. Itu bukan ittiba itu, ya, jadinya gimbal, ya, misalnya. Iya, akhirnya jadi tempat nginepnya kecoa tuh. Datang ke masjid Riyadh di Solo kepada Habib Anis, gondrong. Habib Anis pertama dilihat ini orang, ini apa? Tahu, ini asal-asalan gitu. Akhirnya ditegur sama Habib. Ente rambut ente panjang, ente cukur aja. Ini anak niat ittiba sunnah, lah, cukur. Nggak pakai dibilang oh sunnah, ya udah, enggak, cukur. Karena udah tahu ini memperpanjang rambut ini nggak ngasal-ngasal. Akhirnya nggak lama tuh orang bangun keluar, balik lagi masih gondrong, belum dipotong, bawa gunting. Ya Habib, ana minta berkahnya antum yang potongin dong. Apa jawab Habib Anis? Dia ngambil kantongnya duit, ana bukan tukang cukur, ini duit ente potong ke tukang cukur. Malah dua kali jadi malu. Tapi dari situ akhirnya tuh orang dapat pelajaran, dapat tarbiyah, dapat didikan dari seorang Habib Anis radhiyallahu anhu. Nah. Terkadang antara adab dengan menjalankan perintah ada waktu dan tempatnya juga. Terkadang menjalankan perintah
lebih utama dari menjalankan adab. Tapi ada kalanya sebaliknya, menjalankan adab lebih baik daripada menjalankan perintah. Ya. Contoh yang pertama, menjalankan perintah lebih baik daripada menjalankan adab. Apa itu? Contoh, dia berdiri di bawah pohon kelapa. Nggak lama gurunya datang, bilang sama dia, anak kepengen dong, itu buah kelapa ente panjatin dong. Ya. Perintah nggak ini? Perintah. Tapi dia mengatakan begini, jangan Beb, saya nggak mau anak di atas, antum di bawah. Jadi kurang ajar nanti. Lebih baik antum yang manjat deh Beb. Nah, itu kurang ajar tuh. Ya. Nah, pada saat itu keliru, dia mau beradab malah keliru. Di situ yang benar dia jalanin perintah, dia manjat dong, dia yang bisa manjat juga. Ya. Walaupun gurunya di bawah, nggak ada masalah, itu perintah gurunya. Ya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua kebalikannya. Ada kalanya menjalankan adab lebih diutamakan daripada menjalankan perintah. Seperti di Masjid Nabawi. Ya, kalau dulu Rasulullah SAW itu riwayatnya selalu apa? Habis sholat, ya, habis sholat itu pundak yang kanan, ya, sisi yang kanan menghadap jamaah. Sebagaimana yang sering kita lihat ya, menghadap jamaah. Jadi zikir sebentar langsung berbalik. Bagian kanannya ke arah jamaah yang di shaf itu depan. Itu aturannya begitu, adab tuntunannya begitu, ya. Tapi khusus di Masjid Nabawi kita ngutamain adab daripada jalanin perintah. Kalau kita jalanin perintah apa yang terjadi? Punggung kita ngebelakangin makam Nabi itu. Jadi kurang adab. Jadi yang benar entah kita tetap ngadep ke kiblat atau menghadap wajah kita ke Nabi ke hadirin. Sehingga sisi kanan kita ke makam. Ya, itu adab. Nah, adab diutamain kalau di Masjid Nabawi. Kuburan wali sama. Ya. Nah. Di samping itu kalau kita menghadap ke jamaah, langsung hadap bagian depan kita, bukan dengan sisi kanan kita. Di situ ada riwayat juga sebetulnya. Riwayat Rasulullah SAW pernah setiap habis sholat menanyai jamaah yang hadir di depan itu, ditanyain satu-satu. Semalam ngimpi apa? Nanti Nabi yang menafsirkan mimpinya. Oh itu maknanya begini, maknanya begini. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Wal 'adha 'alaiha bin nawajid, dan menggigit kuat-kuat itu dengan gerahamnya, diibaratkan menggigit kuat dengan geraham. Sesuatu kalau digigit pakai geraham kuat, nggak gampang lepas ya. Maksudnya itu adab, tuh muruah, jaga betul ya. Wa 'arrafana iyyaha bi annaha at-tariqatul muthla, dan memberikan tahu kepada kita semua bahwasanya itu adalah tariqah, satu jalan yang sangat terpuji ya. Was sababul farid al-aqwa, dan salah satu-satunya sebab yang kuat allati biha yahsulu kamalul iqtida wal iktifa, yang dengan sebab itu dia akan mendapatkan sempurnanya pengikutan, sempurnanya mengikuti dalam mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habibil Karim, ya, kekasih yang sangat mulia, Al-Mustafa yang terpilih alaihi salatu wassalam. Nah. Ya, ini tinggal sedikit lagi kita habisin ya. Atau kita buat besok. Masih ada satu lembar nih. Satu halaman. Iya. Jamnya sih sudah lewat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ahsan, kita lanjutin minggu depan insyaallah. Ada pertanyaan? Ada soal? Tafadhol. Kalau nggak ada, kita masuk ke dalam Safinah. Nah. Ya. Nah, di situ maknanya bukan berlarut. Kalau gambus kan sesaat. Kan tadi penjelasannya ikbabun. Dia terlarut, kalau terlarut nggak boleh. Walaupun musik gambus sekalipun. Ya, dari jam 2, misalkan dari jam 11 malam sampai subuh. Atau sebelum subuh pulang, langsung dia lanjut tidur. Ya, kurang 1/4 jam lagi subuh misalnya, tidur. Udah kecapean dia. Bangun-bangun, matahari udah manggil dia. Ya itu, misalnya. Yang penting tidak sampai berlarut. Ya, tidak sampai berlarut. Maka dari itu, ya, di dalam gambus itu terkadang syair-syairnya itu justru bukan terkadang, kebanyakan rata-rata, ya. Kalau gambus yang masih seperti dulu,
ya, yang masih dipegang oleh orang-orang yang istiqomah khususnya. Bukan berarti Anda mengatakan yang sekarang nggak istiqomah, enggak. Ada juga yang Masya Allah, yang masih megang ya. Itu syair-syairnya adalah syair-syair daripada para ulama, para aulia, para habaib. Isinya ada doa, ada pujian kepada Nabi, ada pujian kepada Allah, ada permohonan. Ya. Jadi ya seharusnya jangan nggak sampai membuat lalai gitu. Ya. Nah, tapi kalau hanya sesaat, ya, sebentar untuk refresh, ya, itu nggak masalah. Dan dalam bermain gambus itu pun ada adab dan aturannya. Kalau dulu orang-orang dahulu Habib Segaf itu, anaknya Habib Abu Bakar Gersik itu kan maestro gambus. Kalau ada yang jogetnya nggak benar aja langsung berhenti dia, nggak mau ngelanjutin. Itu nggak benar jogetnya. Ini nggak sesuai aturan. Pernah ada orang dia berlebihan sampai salto kena alat gambus sampai pecah, misal, sampai patah. Langsung dia bangun, nggak mau ngelanjutin. Udah. Ya kalau kayak gitu nggak mau dia. Harus sesuai aturan. Sehingga kalau dulu benar-benar main gambus itu ada hiburannya tapi ada adabnya juga kalau dulu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ada soal lagi? Fadhal. Lanjutkan kepada Safinatun Najah. Kali ini masuk dalam fasal tentang ya, man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Ya. Siapa orang yang batal wudunya, maka dia dilarang 4 perkara. Jadi larangan akan berbicara tentang larangan buat orang yang batal wudunya atau yang nggak punya wudu, ya, itu ada larangan buat dia. Kalau mau larangan itu hilang, dia harus wudu dulu. Kalau dia wudunya selesai, sempurna, sah, maka larangan tadi hilang, boleh dia lakukan. Ya. Yang pertama, man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya, as-shalah. Adalah salat. Dilarang bagi orang yang nggak punya wudu atau batal wudunya, dia dilarang salat. Fardhan wa naflan. Baik salat fardu maupun salat sunnah sekalipun. Oh, ini salat anak salat sunnah, nggak perlu wudu deh. Allahu Akbar, nggak. Tetap batal. Tetap nggak boleh. Haram. Walau sajdah tilawah. Walaupun nggak seperti salat 100%. Seperti apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Nggak boleh, sama. Dia lagi duduk, dengar orang baca ayat sajdah. Wasjud waqtarib. Kan sunnah sujud tuh. Dia karena dengar, dia disunahin nggak? Disunahin. Tapi kalau ada wudu. Kalau nggak punya wudu, ya nggak boleh dia. Haram. Itu sama seperti sholat. Harus dalam keadaan wudu. Nah, sujud tilawah. Sama juga sujud syukur. Hati-hati yang main bola, dia ngegolin sujud syukur. Punya wudu nggak tuh dia? Punya wudu nggak dia? Ya. Nah itu. Iya, celana pendek. Hati-hati. Kalau dia bisa nahan wudu selama bermain, dia termasuk orang yang perhatian. Oh, ana mau wudu. Karena wudu itu benteng muslim. Ana bermain melawan musuh ana banyak orang-orang yang bukan muslim. Mudah-mudahan ana menang. Mudah-mudahan ana dilindungi dari hal-hal. Maka ana wudu. Nah, itu lain. Dia udah siap sebelumnya udah wudu. Terus termasuk orang yang bisa nahan wudu dia. Tahan panjang wudunya, nggak gampang keluar gas, keluar angin ya. Ya silahkan. Ya. Nah, au sajdah tilawah. Begitu walaupun sujud tilawah, au syukrin, ya, atau sujud syukur tadi itu udah, ya. Harus dalam keadaan wudu. Au salati janazah. Begitu juga salat jenazah. Kan ada yang mengatakan salat jenazah ini kan nggak seperti salat. Dia cuma takbir aja. Ya, sehingga nggak apa-apa deh, nggak pakai wudu, nggak. Harus pakai wudu. Ya. Walau ma'al jahli wan nisyan wa yadullu ala tahrimiha. Walaupun itu dia lakukan dalam keadaan nggak tahu, bodoh atau lupa, tetap nggak boleh
Oh, saya lupa, jadi sudah sah. Enggak sah. Tetap enggak sah. Kalau dia kepengen mau ngulang, harus wudu. Wanisyan, lupa. Ya. Maka ini menunjukkan dilarangnya atau diharamkannya sholat tanpa wudu. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala yang sudah kita baca berkali-kali kemarin, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, lihat, faghsilu wujuhakum. Perintah Allah Ta'ala. Cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai siku-siku. Perintah kan? Diperintah. Basuhlah. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, daripada Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini lebih jelas lagi. Tidaklah diterima oleh Allah salat di antara kalian apabila kalian dalam keadaan berhadas, enggak punya wudu, dalam keadaan enggak suci, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ya. Dan diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridai mereka berdua. Kenapa? Karena Ibnu Umar dan Sayyidina Umar ayahnya sama-sama sahabat Nabi. Jadi semoga Allah meridai keduanya. Ya, sama-sama sahabat. Anak sama ayah sama-sama sahabat. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salata bighairi tahur. La tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Ya. Nah. Maka dari itu diharamkan orang salat tanpa bersuci. Naam. Ya, ada perkecualian. Dianggap sah salatnya orang yang daimul hadas, orang yang dalam keadaan selalu berhadas, seperti kemarin yang udah dibahas tuh, orang yang keluar angin terus, orang yang netes terus, ya, kemaluannya, kerannya dol, ya. Nah, itu khusus perkecualian. Kenapa? Karena dia dalam keadaan darurat, itu uzur, ya. Kecuali orang tersebut sah salatnya. Dan begitu juga sholatnya orang yang tidak menemukan dua alat bersuci. Nggak nemuin air buat wudhu, nggak nemuin debu buat tayamum. Ya, itu hukumnya sholatnya juga sah. Dia tetap wajib sholat, ya, untuk menghormatin waktu. Walaupun dia nanti setelahnya kalau udah ketemu airnya, udah ketemu alat bersuci, dia wajib ngulang. Tapi sholatnya tidak haram dan sah. Dianggap sah. Nah. Ats-tsani, yang kedua adalah mimma yahrumu fi'luhu min ghairi wudu, adalah apa? At-tawaf. Larangan yang kedua bagi orang yang enggak punya wudu adalah tawaf. Ya, tawaf. Walaupun tawaf sunnah sekalipun, karena tawaf ada dua. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Yang wajib contohnya seperti apa? Seperti ketika haji, melaksanakan rukun tawaf. Yang pertama tawaful ifadah. Itu wajib. Rukun. Ada tawaf sunnah seperti apa? Tawaf kudum. Tawaf ketika dia datang masuk ke kota Mekah. Atau tawaf sunnah biasa. Dia masuk masjid. Nah, khusus di Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu bukan sholat 2 rakaat, tapi tawaf. Iya, tawaf. Makanya orang yang bertawaf ngelewatin orang yang lagi sholat nggak masalah. Karena apa? Hukumnya sama-sama sholat sunnah itu. Yang ini sholat sunnah, yang itu sholat sunnah. Sholat tarawih itu, waktunya sholat tarawih, tawaf orang di depannya, ya, nggak masalah ngelewatin. Kenapa? Sama hukumnya, sama-sama sholat sunnah, tawafnya. Nah. Walaupun itu tawaf dia kerjakan tanpa wudhu dalam keadaan nggak tahu atau lupa, sama seperti sholat tadi, nggak boleh. Sebab tawaf seperti sholat
hukumnya. Karena tawaf itu seperti sholat, maka diwajibkan bersuci. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pun sama, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu haulal bait mithla shalah." Kata Rasulullah. Ya. Tawaf di sekitar Baitul Haram, yaitu Ka'bah, ya, itu sama seperti salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa annakum tatakallamuna fi. Yang membedakan, kecuali dalam tawaf kalian bisa berbicara. Boleh berbicara, beda dengan salat yang 2 rakaat atau salat fardu atau salat sunnah yang lain, ya. Maka dari itu kata Nabi, "Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bil khair." Ya. Barang siapa yang berbicara di tengah-tengah tawaf, maka jangan berbicara kecuali berbicara yang baik. Jangan mentang-mentang boleh berbicara ngomongin orang di Ka'bah lagi. Ya, dalam keadaan ibadah lagi. Nauzubillah min dzalik. At-tawafu bil baiti salatun fa agillu minal kalam, ya. Dalam kesempatan yang lain ada riwayat Nabi bersabda, at-tawafu bil baiti, tawaf di Ka'bah itu adalah sama seperti salat, maka sedikitkan bicara dalam tawaf itu. Ya. Nah, dan berbicara menyampaikan satu riwayat Syekh Zakaria Al-Ansari. Siapa Syekh Zakaria Al-Ansari ini? Salah seorang ulama yang dia menjadi ulama Syekhul Islam dalam usia yang sudah sepuh. Dia menuntut ilmu di usia 50 tahun, baru ngaji. Udah jenggotan pada saat itu. Ya. Teman-temannya masih muda semua di Al-Azhar itu, di Mesir itu. Pada saat itu dia lewat, dia paling tua, yang lainnya masih muda-muda, belia di Al-Azhar. Dia lewat, tunggu, diam, Syekhul Islam mau lewat, diledekin. Ya. Syekhul Islam mau lewat. Akhirnya karena dia diledekin usia 50 tahun baru ngaji nih. Ya. Sedangkan yang lain masih seger-seger akalnya, pikirannya. Sedangkan beliau tapi punya semangat himmah yang besar. Ketika diledekin begitu, dia berhenti. Ana akan buktikan bahwa saya memang betul akan menjadi Syekhul Islam. Ngaji sampai 20 tahun, sampai umur 70 jadi Syekhul Islam beneran. Murid-muridnya semua yang belajar dengan beliau jadi ulama besar juga. Ya. Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, orang-orang ulama besar tuh. Apa yang terjadi? Karena punya himmah dan semangat yang besar terhadap ilmu dan mengajarkan ilmu. Apa? Allah karuniai bonus usianya ditambah sebanyak usianya yang dia capai itu. 70 tahun ditambah lagi bonus 70 tahun. Umur 140 baru meninggal dia. Dia masih sempat ngajarin orang, masih sempat dakwah dan keliling dan sebagainya. Ini Syekhul Islam meriwayatkan satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW berwudu untuk melakukan tawaf. Berarti dalam tawaf diwajibkan wudu di situ. Ya. Yang ketiga, larangan yang ketiga nih. Yang diharamkan adalah massul mushaf. Menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Nggak boleh. Wudunya batal megang mushaf. Nyentuh bukan membawa nih, menyentuh. Baik covernya. Di covernya nggak ada tulisan Al-Quran, nggak ada ayat Al-Quran tetap. Kenapa? Karena dia nyambung dengan Al-Quran. Nah, di situ ulama mengatakan sesuatu yang tadinya biasa karena nyambung dengan sesuatunya yang mulia, dia ikut mulia. Sebagaimana Al-Quran yang nggak boleh disentuh, covernya pun sama, haram disentuh. Lain lagi, gambar yang di pinggir nih, yang di dalam ayat-ayat itu ada gambarnya, sama. Kan nggak ada ayatnya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu nisbah. Itu gambarnya siapa? Gambarnya Al-Quran. Tetap kembali ke Al-Quran. Ya. Kemudian menyentuh tempat yang di situ ada Al-Quran. Ini Al-Quran atau kotak. Ditaruh di situ Al-Quran. Kotaknya yang dipegang sama. Kalau kita nggak punya wudhu nih ya. Ya. Begitu juga gantungannya. Pembatasnya misalnya. Ada pembatas dipegang. Sama. Cover yang terlepas gimana? Covernya Quran terlepas.
Kata Imam Ibn Hajar, kalau udah terlepas nggak apa-apa. Tapi Imam Ramli bilang, kalau terlepas tapi masih ada nisbahnya ke Al-Quran, tetap nggak boleh. Seperti apa? Ketika lepas nih, ditanya kepada orang, ini apa nih? Covernya Al-Quran. Nah, masih bernisbah ke Al-Quran? Nggak boleh. Iya. Tapi ulama yang lain mengatakan, nggak apa-apa. Kalau udah lepas, nggak apa-apa. Kata Imam Ramli, kalau udah terlepas, nisbahnya hilang, seperti apa? Bekasnya cover Al-Quran dirubah jadi cover kitab, buku biasa. Boleh. Karena udah dilepas, hilang nisbahnya. Ya. Dan seterusnya. Itu menyentuh. Itu baru menyentuh. Nah. Menyentuh Al-Quran. Gimana nyentuh ayat Al-Quran yang ada di handphone? Oh, handphonenya ada Al-Quran. Disentuh boleh nggak? Kalau dia lagi nggak nyala, nggak dibuka aplikasinya, disentuh nggak apa-apa, dibawa pun juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh ketika menyala, nah disentuh ayatnya tuh. Iya. Iya. Artinya kalau dalam keadaan tidak berwudu. Ya, tapi kalau handphone nggak masalah tadi. Ya. Yang keempat, wahamluhu, membawa Al-Quran walaupun tanpa menyentuhnya. Kalau udah nyentuh kan nggak boleh tadi. Sekarang membawa Al-Quran tanpa menyentuh gimana? Taruh di kantong, dibawa begini. Padahal nggak kena ya? Nggak kena kan? Membawa. Kalau nggak punya wudhu, nggak boleh. Kecuali, ini solusinya. Kecuali dia berniat membawa kantong atau tas, dia pakai tas nih. Saya niat membawa tas dan yang ada di dalamnya, termasuk Al-Quran, boleh. Jadi caranya begitu. Oh, kita nggak ada wudhu nih. Di jalan, pas ini tas mau kita pakai, mau wudhu nggak sempat, misalnya di jalan misalnya, batal kita punya wudhu. Di situ ada Al-Quran, niat membawa tas dan apa yang ada di dalamnya, termasuk Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi kalau kita niat membawa Al-Quran saja, nggak boleh itu yang nggak boleh. Walaupun kata ulama, dia membawa Al-Quran tadi disertai cuman dengan barang yang semithlul ibrah, seukuran jarum. Di dalam tasnya ada jarum satu sama Al-Quran. Saya niat membawa jarum sama Al-Quran, boleh. Walaupun nggak punya wudhu, ya. Tapi kalau niat membawa Al-Quran saja, itu yang nggak boleh. Nah, jadi di situ yang bermain kita punya hati, kita punya niat, kita niatin bawa barang yang ada di tas sekaligus Quran, selesai. Ada terjemahannya juga nggak boleh. Terjemahan? Kalau terjemahan tapi ada ayat aslinya, yang sama, nggak boleh. Bib itu kalau orang yasinan kan sering bawa. Nah itu gimana? Nah sekarang mengenai Al-Quran sama yang ada terjemahan atau tafsir. Tafsir Quran, kata ulama, kalau tafsir Quran jumlah tafsirnya lebih banyak dari Qurannya, boleh. Atau Al-Quran sama terjemahannya sama tambahan-tambahan, ada doa-doa yang lain, lebih banyak dari Al-Quran yang ada di situ, boleh. Nah, boleh, hukumnya boleh. Oh ternyata isinya Yasin, misalkan Yasin sama Kulhu, Falak, Nas misalnya, Al-Fatihah. Sisanya doa-doa sama terjemahan. Ternyata pas dilihat halaman terjemahan sama ini lebih banyak, ayatnya lebih sedikit surat, maka hukumnya boleh. Kalau yang satu doang, Yasinan doang itu? Yasin tanpa terjemah, Yasin doang, ya itu. Ya, itu harus pakai wudhu, ayat Al-Quran. Ada tuh yang kecil. Nah itu. Kadang-kadang itu juga dibuat apa sih namanya? Kayak juz 1. Iya, pecah-pecahan. Pecahan. Karena dikecilin bawa. Iya. Iya, pakai wudhu. Pakai wudhu. Tinggal wudhu. Kalau memang wudhu itu mudah, tinggal wudhu aja dia. Dan nggak ada masalah, ya. Tapi ada perkecualian. Sebentar, habis ini boleh. Misal, dia nggak punya wudhu. Ada ayat atau buku Al-Quran yang jatuh sembarangan. Kalau dia nggak ngambil, ntar diinjek atau diremehin orang-orang di luar Islam. Wajib dia ambil, walaupun dia nggak punya wudhu. Wajib dia ambil. Nah, kalau di rumah kan kita takut juga gini. Keinjek. Al-Quran jatuh padahal nggak diinjak. Nah, tapi jatuh. Spontan kan? Nggak apa-apa. Spontan. Masa kita taruh, iya. Nggak ngambil gitu. Nggak. Boleh kan langsung? Ambil, taruh ke tempat yang terdekat dulu. Iya. Nah, ada pertanyaan?
Ini tadi yang di luar 4 ini kalau azan tanpa wudu, Adzan dosa nggak? adzan sunnah, adabnya adzan sunnah berwudu. Tidak wajib. Cuman Nggak dosa gitu kan, nggak wudu gitu. kalau dijadiin kebiasaan nggak boleh. Nah, kalau jadi setiap adzan nggak pernah wudu misalnya. Nah, ya. Saya tuh. Saya. Habis aja wudhu dong ya? Hah? Habis aja baru wudhu. Iya. Berarti yang koma lain lagi. Jangan jadi kebiasaan. Kebiasaan ya. Jangan jadi kebiasaan. Iya, jangan jadi kebiasaan. Nah. Ilmunya baru dapet sekarang nih. Iya. Diampuni. Azimat gimana azimat tuh? Nah, Azimat yang dipakai anak kecil atau dipakai orang, Iya. ada ayat Al-Qur'annya tuh. Iya. Wipik. Iya, kan ada sebagian pakai ayat Al-Qur'an tuh. Gimana hukumnya? Kalau dia ditulis bukan bermaksud untuk dibaca, berarti bukan Al-Qur'an. Oh iya. Nah, kan tujuannya bukan perlindungan. Boleh. Dibawa boleh. Beda, ya, beda. Nah, mau hitam, ada yang hitam ya, kebanyakan pakainya hitam ya. Mau hitam mau putih tetap sama aja. Tapi kalau dia ditulis untuk dibaca, maka hukumnya hukum Al-Qur'an. Nulis di buku nih, oh Al-Qari'ah atau Mal-Qari'ah atau apa Fatihah atau apa. Maksudnya buat dibaca, hukum Al-Qur'an dah. Nggak boleh disentuh, batal wudu, nggak boleh disentuh, dibawa nggak boleh ya. Kecuali dengan berwudu. Nah. Kalau azimat enggak. Azimat ditulis untuk perlindungan, untuk litabarruk, mengambil berkah itu ayat. Nah, beda hukumnya. Hukumnya beda. Nah. Biasa azimat itu kan suka hanya dengan lidah aja Ustaz ya. Hmm. Jadi benang Oh iya. diikat-ikat, baca doa diikat, baca Iya. diikat. Iya. Ini nggak ada tulisan. Buat gitu. Iya, sekarang pakai tulisan. Balita nih. Iya. Betul. Nah. Saya diturun di air, Beb. Macam-macam. Dilunturin. Ditaruh uang Terus airnya diminum. diminum. Iya. Ada yang seperti itu. Nah. Ada yang seperti itu. Nah. Ada, masih ada. Jarang, masih ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Nah. Ini ada lagi, ada diawali dia gantungan tas. Di larangannya 4 ya. Salat, tawaf, menyentuh Quran, membawa Quran tanpa menyentuhnya. Ya, membawa mushaf tanpa menyentuhnya. Nggak boleh. Dilarang. Nah. Sekarang gampang ya. Alat berwudu banyak, air banyak ya. Ya. Sewaktu-waktu dia wudu sebentar udah selesai, udah bisa in lagi ya. Nah. Rasul SAW kalau wudu beliau batal, ya, saking beliau nggak mau lama-lama dalam keadaan batal nih. Dari sini tempat wudunya di sana tuh misalnya. Di sini dulu apa yang beliau lakukan? Tayamum dulu beliau. Baru ke sana baru wudu. Kenapa? Supaya dari sini ke sana dalam keadaan suci dengan tayamum. Itu Rasulullah SAW. Jadi saking nggak mau lama-lama dalam keadaan batal wudu. Itu beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita baca dan bisa mengamalkannya dengan penuh adab dan penuh muru'ah. Insyaallah Allah karuniakan kemuliaan kita fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah jami'an syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir maliki yaumiddin. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما
نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب. والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك التواب الرحيم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.